قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Kemudian wala yamsahu qalanis wala lifafah wala ma yasqutu minal qadam aw yura minhu ba'duhu. Dan tidak mengusap qalanis, jamak qalansuah, yaitu peci, songkok. Nih seperti ini, peci, songkok atau peci biasa seperti yang antum pakai. Itu tidak diusap. Ya, tidak diusap. Jadi harus apa? Kepalanya, yaitu rambut-rambutnya diusap. Adapun kalau ini peci penutup ini seperti ini tidak diusap. Beda dengan imamah. Dan imamah itu pun imamah yang memang sorban yang memang dia berlilit-lilit dan susah untuk apa? Susah untuk dibuka dan susah untuk dipakai lagi. Ya. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Qalansuah, peci ini tidak diusap. Jadi kalau jika antum wudu wajib untuk dibuka ini. Ini pendapat pertama. Secara mutlak mau peci manapun. Namun ada pendapat kedua yang disebutkan oleh Al-Mardawi dalam Al-Insaf. Yamsahu al-qananis. Orang ini boleh untuk mengusap qalansuah, mengusap peci. Idza kanat mithla al-imamati yashuqqu naz'uha. Kalau misalnya peci tersebut seperti imamah yang sulit untuk mencabutnya. Ya. Yang sulit untuk mencabutnya. Ada enggak peci yang susah dicabut kayak apa ya, Pak? Maksudnya susah dicabut ini apa ya? Bukan berarti terfix permanen di kepala, bukan. Ya, ada nggak yang tahu gimana? Kalau misalnya orang, iya dia pakai peci sekaligus pakai, misal saja, dia berada di tempat yang sangat dingin, di puncak gunung misalnya. Ya, kemudian dia pakai jaket, sweater, jaket double dan pakai yang tudung gini loh, dan itu sangat ketat gitu kan. Oke. Nah terus kemudian ini pakai peci juga sebagai penutup kepala untuk menambah, atau kupluk dan semisalnya. Kupluk ya, tapi pakai tudung, pakai jaket yang bertudung itu dan kencang ikatannya. Nah ini mau wudu. Untuk membuka peci atau apa tadi? Apa tadi yang kayak gini tuh? Apa tadi Anda bilang istilahnya? Bukan tudung. Kupluk. Untuk membuka kupluk, karena kalau laki-laki ya kayak gini kan wudunya, untuk membuka itu susah. Ya, jadi harus dibuka dulu ikatan-ikatannya. Maka mungkin pendapat sebagian ulama mazhab Hanbali ini mungkin ini bisa diterapkan, yaitu dia cukup ini aja. Usap bagian kepala, mayoritas kepala aja dengan air. Itu bisa. Ya, bisa. Ya. Ketika antum mungkin di kaki gunung atau di puncak gunung atau di daerah yang sangat dingin dan antum memakai pakaian seperti itu, maka bisa. Tapi itu hanya berlaku untuk apa? Berlaku untuk ini saja. Adapun untuk wajah itu harus sampai sini. Tangan harus sampai sini. Ya, begitu. Ini termasuk khilafiyah dalam mazhab satu sendiri. Mazhab Hanbali ada khilafiyah yang kadang-kadang pendapat yang berbeda walaupun dalam satu mazhab itu kadang-kadang suatu rahmat bagi sebagian orang. Oh ternyata ada ulama berpendapat seperti ini, tapi ini konteks ini bisa banget ini kita pakai di saat ini misalnya. Maka kita pakai mazhab atau pendapat ini.
Ya, itu kadang-kadang masalah khilafiyah atau masalah perbedaan pendapat itu kadang-kadang di antara efek baiknya adalah ya bisa kita terapkan di beberapa kondisi. Ya, karena ulama itu umumnya tidak akan berpendapat kecuali pasti ada alasannya. Walaupun menyelisihi pendapat yang masyhur atau mu'tamad di dalam mazhab Hanbali misalnya. Pendapat yang mu'tamad yaitu yang teranggap dalam mazhab Hanbali, yang dijadikan sebagai first statement, yaitu kalimat pertama dalam mazhab Hanbali, itu kan yang diambil itu. Pendapat yang diambil oleh umumnya ulama Hanbali, yaitu bahwasanya peci tidak diusap, melainkan antum buka peci, usap kepala antum. Namun ternyata dalam riwayat atau pendapat lain peci bisa diusap kalau memang dalam kondisi sulit untuk mencabutnya. Ternyata ucapan ini, pendapat kedua ini, ada juga sisi baiknya, yang suatu saat ada orang yang kesulitan untuk mencopot ini, dia pakai akhirnya pendapat yang kedua ini, gitu loh. Ya, jadi maksud Anda di sini menyampaikan bahwasanya kadang-kadang khilafiyah itu ada rahmat tersendiri. Kita nggak menyetujui kalimat ikhtilafu ummati rahmah karena ini hadis palsu. Perbedaan pendapat umatku itu adalah rahmat. Ini secara mutlak gitu nggak boleh kita amini itu. Tetapi memang kadang-kadang ada efek baik dari permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama atau perbedaan pandangan di antara ulama. Ya, jadi kita menengah cuma. Ya, perbedaan itu kadang-kadang ada baiknya, tapi kadang-kadang ya seringkali malah ada buruknya. Cuman ketika kita tahu bahwasanya perbedaan kerap kali menimbulkan efek buruk, jangan kita ingkari bahwa saya kadang-kadang ada kebaikannya. Sekarang coba ikhwan. Mungkin ini terlalu jauh contohnya, tetapi real life. Antum tinggal di daerah Wahana ini, Masya Allah. Sekarang antum dapatkan tetangga antum umumnya itu orang awam, orang belum ngaji, bahkan kenal Islam mungkin setengah-setengah, bahkan mungkin belum tentu sholat, dan seterusnya. Memang menyakitkan. Yang nggak mau sholat, nggak mau ke masjid, itu kadang-kadang kita kepikiran. Cuman kalau memang antum pernah merasakan, misal tinggal di lingkungan yang di situ hanya orang-orang sunnah aja, orang-orang sunnah aja, ya, orang yang semuanya udah ngaji, yang terwarnakan dari beberapa tempat, itu malah justru lebih nggak enak dibandingkan dengan yang heterogen. Loh, bukankah kalau udah satu perumahan semua yang ngaji semua, itu enak ya? Jadi satu kaul, satu pendapat gitu, satu omongan, satu manhaj, satu ini. Ternyata iya satu manhaj mungkin. Tapi kadang-kadang masalah fulus itu nggak kenal manhaj. Masalah muamalah itu kadang-kadang nggak kenal manhaj. Artinya mangkelnya itu kita lebih nggak enak lagi dengan orang-orang ini ya, padahal mereka sama-sama jenggotan sama kita. Malah lebih enak kita sama orang awam yang gak ngerti agama, mungkin malah mereka lebih hormat, lebih respect kadang-kadang, dan lebih menyapa, lebih familiar, lebih friendly. Yang kemudian apa? Kemudian kita maklumi mereka kurang dalam masalah ini karena gak paham agama, atau kita maklumi. Tapi kadang-kadang sesama kita itu padahal udah ngaji loh, padahal ngaji sama Ustadz Kibar loh. Kadang-kadang dia ngomong gitu. Mangkelnya itu lebih gak enak. Syuf, ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu dari perbedaan dan perselisihan itu ada hikmahnya, seringkali ada hikmahnya. Untuk kita pelajari dan kita yakini hikmahnya, dan juga untuk kita selami bahwasanya ya kehidupan dunia itu seperti ini. Dalam ranah ilmu pun seperti ini. Ya, kadang-kadang loh kok kenapa sih ada ulama yang berpendapat sampai seperti itu? Ternyata ada hikmahnya. Dan ulama tersebut berpendapat seperti itu. Mungkin kadang-kadang memang tidak ada dalil khusus untuknya, tapi kadang-kadang kita melihat, oh ternyata niatan ulama ini baik, cuman salah. Sehingga kita hikmahnya kita dapat, ternyata ya ulama bisa juga salah gitu. Sangat mungkin untuk salah. Taib, itu yang tadi, wala yamsahu qalanis, wala lifafah. Dan tidak pula seorang mengusap lifafah, yaitu mengusap semacam dia bungkusan. Dia di zaman dulu seseorang itu kesulitan mungkin menemukan sepatu yang nyaman untuk melindunginya dari hal-hal yang bisa mencederai kakinya.
Sehingga kadang memakai semacam bungkusan dari kulit atau semisalnya, ya, bukan dengan sepatu, ya. Jadi dia bukan sepatu, dia bukan sepatu bot juga. Kalau sepatu bot kan jelas bentuknya kayak sepatu. Enggak, dia cuman pembungkus buat kaki saja. Ya, mungkin dia pakai sendal dan kemudian untuk menutup semuanya dia pakai benda terbuat dari kulit kayak sepatu bot juga, cuman bukan sepatu. Bentuknya ya kulit gitu aja untuk membungkus kaki bawahnya ini. Maka yang seperti ini bukan hukum sepatu, bukan. Dikatakan oleh sebagian ulama ini bukan hukum sepatu. Itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali. Lifaf yaitu hanya suatu kain atau suatu kulit yang membungkus bagian kaki. Ya. Itu tidak biasanya sampai setengah betis gitu misalnya. Enggak gitu. Itu pendapat mu'tamad dalam mazhab. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya lifafah itu bisa untuk diusap. Karena memang secara format bentuk dia tidak sama dengan sepatu. Namun secara maksud dan makna dia semakna dengan sepatu. Ya, bahkan orang yang kata para ulama, orang yang menggunakan lifafah ini itu lebih diberi uzur dibandingkan orang yang pakai sepatu. Ya. Lebih diberi uzur untuk memakai untuk mengusap lifafah ini. Kata sebagian ulama ini, kata Syekhul Islam dan lainnya, orang yang memakai sepatu itu bahkan lebih mudah untuk melepas dan memasang sepatunya lagi. Adapun pakai lifafah ini, dia itu tidak semudah itu untuk mengusap dan melepas, untuk memakai dan melepasnya, sehingga lebih diberi uzur dibandingkan pakai sepatu. Dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini diamini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi 2 kasus ini saja, kita sudah sampai ada 3 kasus yang mana sebagian ulama Hanbali kontemporer terutama itu menyelisihi pendapat yang mu'tamad dari mazhab Hanbali itu sendiri. Ya. Tadi kasus apa? Kasus orang yang mengusap pas lagi mukim, kemudian dia safar. Pendapat utama mazhab Hanbali yaitu bahwasanya dia dihukumi yaitu mengusap dalam durasi mukim. Itu pendapat utama dalam mazhab. Namun diselisihi oleh sebagian ulama Hanbali juga bahwasanya dia diikuti safar, yaitu 3 hari 3 malam. Itu yang satu, perselisihan satu. Yang kedua masalah peci tadi. Ya, dalam mazhab Hanbali yang mu'tamad bahwasanya peci ini secara mutlak enggak bisa diusap. Namun ada pendapat kedua bahwasanya bisa diusap kalau memang sulit untuk dicopot. Tuh. Dan itu 2 perselisihan kedua. Yang ketiga yaitu lifafah, bungkusan untuk kaki. Ya, pendapat mu'tamad dalam mazhab Hanbali enggak boleh diusap. Namun diselisih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya itu sehukum dengan sepatu, bahkan lebih sulit lagi daripada sepatu, maka diusap. Ada 3 sudah. Ya, ada 3 yang mana ini ada perbedaan pandangan di internal mazhab sendiri. Wala ma yasqutu minal qadami, dan tidak pula mengusap alas kaki yang jatuh dari kaki. Maksudnya kalau misalnya sekarang sih nggak ada sebenarnya hal ini, sekarang mungkin nggak ada ya, karena kita itu pakai sendal atau sepatu yang sudah fix bagus gitu. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin ada sepatu buatan yang mana bagian di mata kakinya itu kadang-kadang bahannya itu ke bawah, sehingga pas dipakai jalan dia ke bawah sehingga kelihatan mata kakinya kayak gitu. Ya namanya zaman dulu ya beda sama zaman sekarang. Maka dalam kitab-kitab klasik itu ada kasus-kasus yang tidak tergambar di benak orang kekinian, tapi dulu tuh ada gitu loh. Dulu tuh ada, jadi wajar. Ya, jadi wajar.
Ya, oke. Wala ma yasqutu minal qadam, yaitu yang tidak tetap, tidak teguh itu apa? Tidak kuat sepatunya sehingga bagian mata kaki sepatu itu kadang-kadang ke bawah, atau pakai kaos kaki ya yang tebal tetapi kadang-kadang karena bahannya apa gitu kemudian suka ketarik ke bawah. Ya, seperti ini tidak diusap. Ya, karena di antara syarat sah mengusapnya adalah yaitu barang tersebut baik kaos kaki atau sepatu tidak memperlihatkan bagian yang wajib dibasuh. Kalau jatuh-jatuhan itu kan nanti kelihatan mata kakinya. Nah, mata kaki kan wajib dibasuh. Karena kelihatan maka dia tidak sah untuk diusap sepatu atau kaos kakinya, melainkan harus dibasuh untuk bagian kakinya. Au yura minhu ba'duhu. Tidak pula diusap untuk sepatu atau kaos kaki yang bisa terlihat sebagiannya. Ya, apa maksudnya? Ya, ini kalau misalnya kaos kaki tersebut bolong-bolong atau sepatu tersebut robek dan kelihatan kulit antum misalnya, maka yang seperti ini tidak diusap. Nanti kan dibuka kemudian dibasuh bagian kakinya. Ya. Namun pendapat pertama ini pendapat yang mu'tamad. Ada lagi kemudian yang menyelisihi dari ulama mazhab Hanbali bahwasanya sepatu yang bolong selama tidak fahish, tidak bolong gede banget, tidak bolong sebagian, robek sebagian, atau kaos kaki yang bolong besar kelihatan banyak dari bagian kulitnya, selama bolong itu bolong yang dimaafkan maka diperbolehkan untuk diusap. Ini pendapat kedua. Ada lagi yang penyelisihan seperti ini, ya, ajaib ya. Ya, tetapi ternyata kadang-kadang pendapat yang lebih sahih itu pendapat yang bukan pendapat utama dalam suatu mazhab. Kadang-kadang begitu. Nah, di sini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kita ini dalam mempelajari suatu mazhab fikih, kita tidak boleh fanatik. Melihat ke bagaimana dalil. Kalau memang Allah Ta'ala tampakkan pada kita bahwa dalil yang lebih sahih adalah dalil untuk ulama yang pendapatnya itu menyelisihi pendapat utama mazhab, namun dalil lebih kuat, maka ambil dalil yang lebih kuat. Inilah kita akan diuji, ya, dengan ilmu ini kita akan diuji kejujuran kita dalam mengikuti dalil. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan mempertanyakan atau menanyakan di hari kiamat nanti, "Madza ajabtumul mursalin?" Kalian itu apa? Kalian menjawab para rasul itu apa? Maksudnya kalian ngikutin dalil apa enggak? Kalian ngikutin rasul apa enggak? Bukan kita ditanya madza ajabtum Asy-Syafi'i, madza ajabtum Al-Hanbali, enggak ditanya tentang apa kalian kenapa menyelisih mazhab? Kenapa enggak. Tapi ditanya, kenapa kalian menyelisihi Al-Qur'an? Kenapa kalian menyelisihi As-Sunnah? Itu yang kita tanya. Dan itu menjadi manhaj tersendiri. Makanya seseorang ketika dia belajar fikih sesuai dengan madhab apapun itu dan dia tidak ada poin-poin manhaj sunnah ya di qalbunya, maka itu nanti akan bermasalah. Ya, begitu. Maka orang yang faham fikih itu harus betul-betul juga memiliki root dan akar akidah yang kuat dan juga manhaj yang baik. Taib. Kemudian dikatakan fa in labisa khuffan ala khuffin qabla al-hadathi fal hukmu lil fawqani. Kalau misalnya dia mengusap khuf, dia menggunakan sepatu di atas sepatu. Mengusap sepatu di atas sepatu, double sepatunya. Qabla al-hadath, sebelum berhadath. Ya, sebelum dia berhadath dia mengusap sepatu di atas sepatu, maka hukumnya lil fawqani, hukumnya untuk sepatu yang bagian atas. Jadi misalnya antum wudu normal, kakinya masih enggak pakai apa-apa, wudu selesai, berarti antum suci ya, suci. Taib. Kemudian antum pakai sepatu kecil, pakai lagi sepatu double, sepatu kedua. Ya boleh jadi misalnya antum mau pakai sepatu bot juga, antum pakai sepatu bagian dalam ada sepatu mini kecil biasa, tapi menutupi seluruh bagian dari kaki, dari telapak kaki. Kemudian antum tambahin dengan sepatu besar, sepatu bot ya misalnya. Nah, maka dalam mazhab fal hukmu lil fawqani, maka hukum itu untuk yang bagian atas. Hukum itu untuk bagian yang atas. Yaitu dia berarti antum nanti kalau mau mengusap, usaplah sepatu bot antum. Jangan mengusap sepatu bagian dalam. Taib.
dari kalimat ini ada faedah berikutnya. Kalau kita sekarang zaman modern pakai sepatu, itu biasanya kita apa pakai sepatu doang, nggak pakai kaos kaki? Pasti pakai kaos kaki, umumnya gitu. Diketawain semua orang kalau kita nggak pakai kaos kaki. Taib. Maka kalau dalam mazhab ini al-hukmu lil fawqani, yaitu hukum mengusapnya nanti untuk apa? Sepatu atau kaos kaki? Sepatu. Ini dalam mazhab. Ini dalam mazhab. Ya. Faham enggak ya, ikhwan? Antum kan kalau pakai sepatu pasti pakai kaos kaki juga dalamnya. Nah, fal hukmu lil fawqani dalam mazhab Hanbali, mu'tamadnya dalam mazhab Hanbali, fal hukmu lil fawqani yaitu hukum mengusap itu hanya untuk bagian atas, yaitu bagian atas di sini maksudnya apa? Sepatu. Kaos kakinya jangan diusap. Jadi jangan dibuka itu sepatu. Begitu. Faham di sini? Ya. Itu kalau antum memakai sepatu dan kaos kaki dalam keadaan tidak berhadas, alhamdulillah. Sebelum berhadas. Ya, ini dalam mazhab. Wallahu alam, yang lebih sahih adalah hukumnya tidak harus fauqani. Ya, yaitu hukumnya tidak harus yang bagian atas saja. Atas di sini maksudnya adalah bagian yang mengcoverinya, yaitu sepatu. Enggak mesti. Artinya yang lebih shawab, yang lebih sahih adalah antum boleh mengusap kaos kaki. Ya, memang logika awalnya adalah apa-apa yang lebih atas maka itulah yang jadi hukum. Ya, zahirnya begitu. Tetapi karena maknanya sama, yaitu kaos kaki itu juga menutupi kulit, menutupi kaki, maka hukumnya sama. Sepatu maupun kaos kaki. Hanya saja ketika antum mengusap kaos kaki, maka kedepannya jangan mengusap sepatu, usap juga kaos kaki kedepannya. Artinya gini, anda contohkan lagi antum. Antum mau berangkat kerja nanti jam 7. Antum mandi dulu, sarapan, suci kan, kemudian pakai sepatu dan kaos kaki. Oke. Kemudian berhadas jam 9 katanya. Jam 12 antum wudu, dan di wudu antum, anda yakin ketika antum wudu di kamar mandi masjid atau di tempat wudu masjid pasti sepatunya dibuka. Ya, sepatunya dibuka. Tapi masih pakai kaos kaki. Walaupun risih juga pakai kaos kaki ke kamar mandi atau ke tempat wudu, pasti bawahnya akan basah. Oke, anggap tetap aja antum kayak gitu. Antum wudu mengusap bagian atas kaos kaki. Gitu, bukan sepatu. Pendapat ini memang bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hanbali, namun pendapat ini yang sahih. Lihat bagaimana kita menyelisihi lagi mazhab mu'tamad, mazhab yang teranggap dalam mazhab Hanbali. Kita menyelisihi lagi. Tapi pendapat ini yang sahih, dan pendapat ini yang relevan untuk sekarang. Ya. Apa itu untuk akhwat-akhwat gitu. Yang mana sepatu mereka ketinggalan di luar masjid. Dan mereka ketika akhwat itu ke dalam masjid pasti pakai kaos kaki. Dan ketika mau ke kamar mandi, nanti ada ikhwan lewat, tetap pakai kaos kaki. Akhirnya ke dalam tempat wudu tetap pakai kaos kaki. Boleh dia mengusap kaos kaki itu. Syuf, lihat. Kadang-kadang pendapat yang mu'tamad itu tidak relevan untuk sebagian zaman atau sebagian pihak. Namun pendapat yang mungkin pendapat kedua, yang bukan pendapat utama, malah lebih relevan dan lebih bisa dipakai. Seperti itu. Nah, kita lihat dalilnya, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya harus sepatu aja, kaos kaki jangan. Enggak, yang ibrahnya yang sahih adalah apa-apapun yang itu menutupi, maka itulah yang bisa diusap. Mau sepatu lah atas atau mau bagian dalam, yaitu kaos kaki. Hanya saja ketika antum mengusap bagian kaos kaki bukan sepatu, maka next time ke depannya antum mau usap ya kaos kaki juga gitu loh, bukan sepatu. Ya, seperti itu. Ya. Namun kalau kata Syekh Utsaimin, fa in labisal a'la ba'da an ahdath wa masahal asfal wa mashul asfal wa masahal asfal fal hukmu lil asfal. Kalau misalnya dia menggunakan bagian atas, yaitu menggunakan sepatu, setelah dia berhadas dan dia mengusap bagian dalam, yaitu kaos kaki, maka hukumnya hukum dalam, hukum bawah. Kayak gimana? Yaitu misal antum sarapan pakai kaos kaki,
Udah suci nih, antum pakai kaos kaki dalam keadaan suci, sarapan, mau berangkat kerja. Namun sebelum antum pakai sepatu, ya, buang angin, batal wudunya. Ya, sebelum antum pakai sepatu, dan ini udah pakai kaos kaki dari tadi. Sebelum pakai sepatu antum buang angin, batal wudunya. Maka antum pakai sepatu. Berarti antum pakai sepatu dalam keadaan berhadas, antum pakai kaos kaki tadi dalam keadaan suci. Faham gak di sini, ikhwan? Antum pakai sepatu dalam keadaan batal wudunya, namun antum pakai kaos kaki dalam keadaan suci. Maka kalau kayak gini jelas, kedepannya kalau antum mau mengusap, nggak boleh mengusap sepatu, nggak boleh kalau ini jelas. Mengusap apa? Mengusap kaos kaki. Karena memakai kaos kaki ini dalam keadaan suci. Adapun mengusap atau adapun memakai sepatu dalam keadaan tidak suci, karena tadi habis buang angin pas mau pakai sepatu. Taib. Berikutnya wa yamsahu aktsarul imamati wa dhahira qadamil khuffi min asabi'ihi ila saqihi duna asfalihi wa aqibih. Dan bagaimana mengusapnya? Mengusap aktsarul imamah. Kalau dia pakai imamah, maka usaplah mayoritas dari bagian dari imamah. Ya. Mayoritas yaitu ya umumnya aja, tapi mayoritasnya yang banyak gitu ya. Saya ini sampai sini misalnya, bukan cuman bagian ini doang. Bukan cuma bagian depannya doang, jambulnya doang, imamah jambulnya doang, enggak. Tapi kok bisa segini? Nah, ya. Nah, kalau misalnya peci ini disorbankan dengan imamah dan agak sulit bukanya, ini bisa jadi boleh. Ya, namun ketika wudu untuk usap kepala, nih, ya, bagian umumnya gini aja. Ini bisa. Dan juga yamsahu zahira qadamil khuf. Kalau misalnya kita mau mengusap kaos kaki atau sepatu, lalu bagian mana yang kita usap? Bagian yang zahir, bagian yang atas. Bagian atas kakinya, atas kaki sini berarti, ya. Min asabi'ih, dari bagian asabi' sini. Ya, dari bagian sini kita usap, ila saqih, ke bagian sini. Duna asfalih, tapi tidak perlu bagian asfal, bagian bawah enggak usah diusap. Ya, baik itu sepatu atau kaos kaki. Wa aqibih, bagian aqib yaitu sebenarnya ini belakang kaki, enggak usah diusap. Jadi kalau khuf, ya, kan khuf kan masah, yaitu dia bukan ghusl, bukan mencuci, tapi mengusap. Jadi cukup ada basahan biasa aja di tangan, bagian sini aja udah. Gini aja. Dah gitu. Gini aja dah. Ya, min asabihi ila asaqihi, dari bagian asabi' jari sampai ke saq, yaitu ya sampai agak ke betis gini. Ya udah gini aja. Duna asfalih, ini enggak perlu, sini enggak perlu. Wa aqibih, belakang juga enggak perlu. Ya. Dan di sini dikatakan bahwasanya di sini wa ala jami'il jabirah, dan mengusap seluruh dari perban. Kalau perban ya diusap semuanya. Perban ini, kalau misalnya perban ini ada di bagian yang wajib dibasuh, seperti pergelangan tangan, ada perban, atau Hansaplast. Ya, kalau misalnya dibuka, nah itu bakal menambah sulit misalnya. Maka boleh. Maka semuanya ini diusap. Bagian yang seperti ini semua diusap. Kalau perbannya di pergelangan tangan segini, muter, bulat ya, muter gini ya. Ya. Maka ini dibasuh, dicuci, ini diusap. Semuanya kena usapan. Usapan saja, bukan basuhan. Itu kalau perban di bagian yang wajib untuk dibasuh, maka perban itu diusap jami' semuanya, jabirah. Nah, kalau misalnya misal di sini, di perban ini, perban, ya muter perban, dan dia wudu, maka ini nggak ada urusan, karena ini bukan bagian yang wajib dibasuh wudu, nggak ada urusan. Namun kalau dia mandi junub atau haid atau nifas, maka itu yang menjadi urusan. Maka itu yang menjadi urusan, ya. Gimana dong? Dia mandi, dan kalau ini bermadarat nih, maka dia usap. Sebagian ulama mengatakan dia tidak usap, melainkan dia tayamumkan bagian ini. Tayamum. Sebelum mandi tayamum untuk mewakilkan ini. Ya, itu pendapat lainnya. Seperti itu caranya. Ya. Wa mata dhahara ba'du mahallil fardhi ba'da al-hadath aw tammat muddatahu ista'nafa at-taharah. Kalau misalnya sebagian bagian tubuh yang
fardu yang wajib untuk dibasuh ya. Atau kaki sebagiannya itu tampak setelah hadas. Jadi setelah misal buang angin, kemudian misal sepatu lepas, habis buang angin, ya, misal naik kereta nih, kereta sekarang ketutup semua ya pintunya. Ya, misal naik kereta yang dulu sebelum ada komuter lain itu kan kereta Reos itu kalau di Jabodetabek itu kan kebuka semua pintunya, ya kan? Tahun 2010 sebelumnya tuh. Itu kan enak tuh buat apa? Jadi buat di pintu loh, Pak. Antum masa lalu antum kayak gitu enggak, Pak? Hah? Gelayutan di pintu, Pak. Enak loh, Pak. Kalau antum belum pernah merasakan itu berarti alhamdulillah antum belum pernah merasakan hidup seindah ana dulu. Ya. Jadi gelayutan gitu. Ya kan? Nah, tiba-tiba mungkin sepatu kena apa? Kena tumbuhan tanaman, copot sepatunya. Dan antum dalam keadaan sudah berhadas tadi, copot sepatunya. Kelihatan kakinya, gitu kan? Maka yang seperti ini apa? Ista'nafat taharah. Berarti yang seperti ini apa? Kata para ulama, berarti yang seperti ini batal wudunya. Dia harus mulai wudu lagi nanti kalau mau salat. Faham gak maksudnya? Jadi kalau kelihatan kena apa, pluk kelihatan bagian yang wajib, mata kakinya lah apanya gitu kelihatan, itu membatalkan durasi mengusap khuf atau mengusap kaos kaki atau mengusap ini. Batal durasinya sekaligus membatalkan wudunya atau membatalkan kesuciannya. Harus wudu lagi nanti. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hanbali dan lainnya. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali. Faham gak cuma? Walaupun gak sengaja kelihatan karena copot sepatunya, ya, atau karena kesobek kaos kakinya. Dia pakai kaos kaki terus, kemudian pas lagi lari-lari tiba-tiba kena paku, sobek, kelihatan langsung kulitnya, langsung ditutupin cepat-cepat dengan apa gitu. Maka di sini dia batal durasi masahnya. Dan dikatakan ista'nafat taharah menunjukkan bahwasanya kalau dia nanti mau salat dia harus apa? Wudu lagi. Ya, wudu lagi. Pendapat yang lebih sahih bahwasanya dia tidak batal wudunya. Dia memang selesai durasi masahnya namun tidak batal wudunya. Itu pendapat yang Anda pegang. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia orang yang batal durasi masahnya, tidak ada dalil untuk membatalkan wudunya. Itu dua hal yang berbeda. Penyelesaian durasi mengusap itu tidak melazimkan berhadasnya seseorang, tidak melazimkan batalnya wudu seseorang. Au tammat muddatuhu, atau sudah selesai muddah dan waktu durasinya. Maka dalam mazhab ista'nafat taharah, dia harus memulai ulang taharah. Istinaf itu yaitu ia memulai lagi, memulai taharah, mulai bersuci lagi. Itu istinaf taharah. Ya, jadi kalau misalnya 1 kali 24 jam selesai. Dalam mazhab kalau udah selesai durasinya berarti selesai sucinya. Berarti kalau dia mau sholat lagi dia harus wudu dulu. Artinya kalau dia udah selesai muddah atau selesai durasinya, itu dia seperti orang yang berhadas, yang tidak sah salatnya kecuali dengan berwudu lagi, karena dia sudah selesai durasinya. Enggak, yang lebih sahih, wallahu a'lam, yang sahih adalah bahwasanya dia tidak hilang kesuciannya, tetap dalam keadaan suci. Ya, anak kasih contoh, kayak tadi berangkat ke kantor jam 6. Dalam keadaan pakai sepatu, pakai kaos kaki. Jam 9 buang angin. Jam 12 baru mulai wudu dan mengusap khuf. Maka itu mulai dari situ tuh. Terus dia mengusap kaos kaki sampai besok zuhur. Ya.
Apakah ketika udah jam 12 nih, udah 1 kali 24 jam. Ya. Tapi saya dalam keadaan masih belum buang angin, apakah dia harus wudu setelah dia membuka sepatu dan kaos kakinya? Tidak harus wudu. Kenapa? Karena itu tidak melazimkan dia untuk batal wudunya, melainkan masih dalam kondisi suci. Ini lagi-lagi ada penyelisihan terhadap mu'tamad atau hal yang utama dalam mazhab Hanbali bahkan. Ya, di sini kita belajar di sini, ikhwah. Belajar fikih dan juga kejujuran dalam fikih. Ya. Mungkin kita cukup sampai sini aja, insyaallah sudah waktunya syuruk biiznillah taala. Sudah belum? Ya, kisaran ya udah 13 menit yang lalu. Kita cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan besok insyaallah kita akan teruskan dengan kitab Al-Kafi untuk kitab As-Salat. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairal jazaa ala hudurikum wa husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.